Semuanya, kembali lagi bersama gua Gading Nugroho di konten Public Enemy. Ketika alam dihancurkan, siapa yang bersuara? Ketika suara dibungkam, siapa yang melawan? Selamat datang di Public Enemy. Lu lagi dengerin ruang paling jujur di udara. Tempat semua suara yang dianggap gangguan sama kekuasaan justru kita angkat. Buat lo yang udah capek dengan kata pembangunan, tapi yang dibangun cuma kesenjangan, lo ada di jalur yang benar. Hari ini kita bahas isu besar. Isu yang gak boleh kita anggap jauh atau urusan orang Papua. Kita bahas Raja Ampat bukan tambang. Yes, lo gak salah dengar. Raja Ampat, tempat wisatawan luar negeri aja anggap sebagai surga terakhir laut tropis. Tempat 75% spesies sekarang dunia hidup. Tempat nelayan hidup dari laut, bukan dari alat berat. Dan hari ini kita dengar kabar 4 perusahaan tambang udah dapat izin di sekitar kawasan Raja Ampat. Parahnya, salah satunya nabrak zona konservasi. Gue ulang ya, zona konservasi. Tapi biar kita nggak cuma marah-marah doang, mari kita runut dari awal. Kapan ini semua dimulai? Kenapa bisa tambang masuk ke wilayah yang udah jelas dilindungi? Dan hari ini gue nggak sendiri, ada teman gue, pegiat alam, mahasiswa ilmu komunikasi dan traveler lokal yang pernah jejak kaki di banyak tempat indah Indonesia. Bro Ahmad Azmi, selamat datang di Public Enemy, Bro Azmi. Thank you Gading, akhirnya gue nongkrong juga nih di ruang paling jujur di udara. Dan topik kita kali ini ya gila sih. Gue sempet bilang ini bukan sekedar soal lingkungan, ini soal akal sehat juga. Langsung to the point aja kali ya. Lo pasti ngikutin cerita ini kan? Gimana bisa ada tambang di Raja Ampat? Oke, jadi gini, sebenarnya izin-izin ini tuh udah lama banget dikeluarin. Sebelum UU Cipta Kerja, waktu itu pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Raja Ampat ngeluarin izin tuh usaha pertambangan atau IUP buat 4 perusahaan. Masalahnya, batas wilayahnya tumpang tindih nih antara wilayah adat, kawasan konservasi, dan juga wilayah hidup masyarakat. Dan ini juga bukan cuma soal peta, ini soal hidup orang cuy. Jadi ini bukan tiba-tiba ada ya, bukan tiba-tiba muncul. Ini tuh udah lama meledak berarti kan. Udah lama izinnya, terus berjalannya, terus tiba-tiba baru meledaknya sekarang nih, bom waktu gitu ya. Betul, banyak juga nih dari izin itu diabaikan sebenarnya sama publik bertahun-tahun. Tapi sekarang, karena tekanan warga adat dan media sosial nih, akhirnya kasus ini naik deh ke permukaan. Yang bikin mirisnya nih, salah satu izin itu nabrak sama area konservasi yang dilindungi Perda atau pemerintahan daerah. Bahkan peraturan nasional juga. Gila bener ini mah, bisa gue bilang gila bener ini mah, sumpah. Raja Ampat itu kan gak cuma cantik ya, tapi statusnya itu zona konservasi internasional. Yap, bahkan UNESCO nih cuy, dan berbagai lembaga lingkungan internasional udah lama banget angkat Raja Ampat sebagai kawasan strategis. Banyak program riset internasional juga tuh yang berlangsung di sana. Dan jangan lupa juga, ini juga wilayah adat suku Maya. Mereka hidup dari laut loh, dan hutan itu sejak sebelum kita merdeka. Mereka punya sistem pengelolaan sendiri yang lestari dan terbukti menjaga ekosistem, bro. Sebenarnya ini ya, yang bikin gue makin panas nih ya. Saat warga adat menolak, mereka tuh malah dicap anti pembangunan. Di mana pola pikirnya? Padahal lo dan gue juga tahu kan ya, mereka cuma ingin pembangunan yang adil. Exactly, bro. Mereka tuh cuma minta dilibatkan aja sih. Minta pembangunan yang gak ngikat akar hidup mereka. Jadi pembangunan yang logis gitu. Tambang bukan solusi jangka panjang. Coba lu bayangin deh, kalau karang hancur nih, nelayan mau makan di mana? Nelayan tuh mau cari makan di mana? Masa di rumah gua apa di rumah lo ya? Kan gak mungkin ya lah. Kita aja sempit nih. Nah bener aja nih. Kita juga biasanya makan tempe tahu lah. Iya. Dan ini kan bukan karang biasa ya. 1 cm karang butuh ratusan tahun buat tumbuh. Jelas. Sekali dihancurin sama pengerukan, udah, itu mah nggak bisa tumbuh lagi dalam masa hidup kita. Bener, dan juga bukan cuma soal lokal efeknya sih. Karena kalau Raja Ampat itu rusak, itu tuh ngaruh ke sistem laut global, bro.
arus laut terganggu, banyak banget nih arus laut terganggu, kayak keanekaragaman hayati anjlok. Dan kita semua bahkan yang tinggal jauh bisa ngerasain akibatnya. For real. Sebenarnya ini sih yang sering dilupain. Bahwa krisis lingkungan itu nggak punya batas administratif. Kayak kenapa sih ya? Ini orang-orang yang haus akan kekuasaan, haus akan duit ini. Nggak mikirin sama lingkungan, mikirin diri sendiri. Duit. Tidak peduli. Fakta itu semua orang yang hidupnya susah karena kita merobos semua hal-hal yang sudah menjadi habitatnya. Setuju. Sama ada yang bikin paling nyesek nih. Paling nyesek banget. Izin tambang ini tuh lebih nguntungin, ya lo tau lah siapa pihak yang diuntungkan. Ya. Sementara warga adat tuh cuma dikasih janji-janji kompensasi doang. Padahal ya semua itu nggak sebanding tuh sama kerusakan yang udah ditimbulkan gitu. Nggak sebanding sama sekali. Iya. Sebenarnya kayaknya kebanyakan dari yang udah merusak dan tidak peduli akan kekayaan alam tuh sebenarnya orang-orang yang berpendidikan, terus lalu dia nggak punya wawasan yang cukup luas. Betul. Memperdaya orang-orang sekitar yang sebenarnya mereka tuh punya potensi kekayaan yang jauh lebih besar. Tapi karena mereka nggak punya ilmu itu, dia dimanfaatkan dengan iming-iming yang sebenarnya nggak seberapa dari jumlah yang ada di kawasan itu kan. Betul banget. Karena emang menurut gue Indonesia ini krisis nalar sih. Iya benar. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, soal perlawanan dan suara warga yang dibungkam, gue cuma mau bilang, jangan pernah anggap isu ini jauh. Karena saat lo diem dan lo mikir bukan urusan gue, justru saat itu lo lagi jadi bagian dari masalah. Nah lo, dan jangan lupa juga, kalau alam nggak butuh kita. Jelas kan? Jelas banget. Tapi kita tuh yang butuh alam. Karena kalau Raja Ampat ambruk nih, kita bakal kehabisan contoh nyata bahwa hidup selaras sama alam itu mungkin. Gitu. Pusing nggak sih lihat berita hari ini? Kepala nyut-nyutan gara-gara tambang dapat izin. Tapi suara rakyat dianggap angin lalu. Tenang, sekarang sudah hadir Oscar dong. Obat sakit kepala generasi waras. Diracik khusus buat rakyat yang stres ngelihat laut dijual dan hutan ditakar saham. Efek samping, timbul keinginan demo, daya tahan terhadap propaganda pemerintah meningkat, dan kadang dorongan kuat buat cabut dari grup keluarga karena hoak tambang masuk. Pusing, buat sendiri karena negara nggak ngasih solusi. Jangan kemana-mana, setelah ini kita masuk ke suara perlawanan dari bawah, warga adat, aktivis, dan siapapun yang berani bilang Raja Ampat bukan tambang. Balik lagi di Public Enemy. Tadi kita udah bedah kronologi kenapa tambang bisa nyelonong masuk Raja Ampat. Sekarang kita ke babak 2 nih ya. Bagaimana warga adat, ilmuwan, dan civil society menolak bareng-bareng. Mereka boleh punya modal, tapi kita punya modal. Kita punya modal sosial, solidaritas. Oke. Jadi nomor 1 nih, ada kronik perlawanan warga. Yaitu di tahun 2019, gue baca ini ya. Di tahun 2019, suku Maya lapor ke DPRD Raja Ampat. Jawabannya, kami kaji dulu. Terus 2020, waktu pandemi, proses mengkaji mandek. Tetapi izin tambang tetap berlaku tuh di atas kertas. Lanjut ke 2022, komunitas adat bikin petuanan Maya Declaration. Intinya, tanah air kami bukan ladang tambang. Lanjut lagi ke 2023, kampanye daring, yaitu hashtag Defend Raja Ampat trending. Video drone karang plus testimoni nelayan viral di TikTok sampai 2,3 juta views per 48 jam. Buset tuh ya, 2 hari 2,3 views ya. Yoi. Lanjut ke awal 2024 nih, ada warga Walhi dan LBH Papua ajukan gugatan citizen lawsuit di PT UN Jayapura. Gila, gugatan itu nendang banget. Mereka bukan cuma minta izin dicabut, tapi juga minta pemulihan hak ulayat dan audit lingkungan independen. Gua lanjut nih yang kedua ya, ada peran media dan pressure campaign. Kebayang kan, Mat? Di lapangan si jalan pas-pasan,
Tapi warga rela tuh naik perahu 3 jam demi upload doang footage ke YouTube kolektif. Nah, di sini nih kita media alternatif masuk. Misalnya Twitter yang ngejelasin overlap peta. Terus ada podcast kayak kita sekarang nih buat benar. ngasih opini tandingan. Betul. Terus ada kolaborasi jurnalis warga, infografik catch and share di WhatsApp grup mama pasar. Karena pemerintah kadang denger kalau investor ribut, kalau turis ribut, kalau mereka nonton konten viral, rantai suara itu mulai dari satu postingan. Lanjut ya. Yes. Ada yang ketiga itu tekanan global. NGO internasional turun tangan. WF Conservation International sampai nih Coral Triangle Initiative ngirim polisi briefcase KLHK dan Kementerian ISDM. Isinya tuh perbandingan cost benefit tambang versus ekowisata. Di ekowisatanya ada potensi pemasukan 350 juta US dollar per tahun. US dollar ya. Gokil. Terus multiplier efek besar sama nilai ekologi terpelihara. Lanjut ada tambang nikel laterite. Lifespan 7-10 tahun. Keuntungan bersih jauh lebih sempit setelah hitung biaya reklamasi dan carbon offset. Belum lagi reputasi Indonesia di mata COP itu klimaks. Kalau Raja Ampat jebol, susah kita jual narasi ladang karbon biru di panggung dunia. Yo, ini yang 4 nih. Ada resiko kriminalisasi. Ini yang gelap. Beberapa aktivis sempet dapat surat panggilan polisi nih gara-gara menghalangi investasi. Gokil ya. Gokil parah. Malah yang berwenang nih kadang-kadang ya ada yang dilabel tuh penyebar hoax, padahal hoax tersebut terbesar justru klaim tambang ramah lingkungan. Gila Oksimoron parah ya. Parah, tapi lu kan sebelumnya kan sempat ada yang viral tuh kayak dari aktivis Greenpeace berobos lagi ada rapat terus mereka diusir. Mereka malah dikenain pidana karena sudah melanggar peraturan. Karena emang mereka mungkin dianggap arogan atau apapun itu. Padahal ya bagaimana ya kita sebagai aktivis, sebagai masyarakat Indonesia yang punya wawasan juga, dari luar kita bersuara tidak digubris. Kita meminta waktu, meminta masukan, meminta untuk diskusi secara langsung, tidak digubris juga. Mereka diam, bungkam. Giliran diterobos, salah juga kita. Itu intinya ya, bapak di atas sana dan ibu-ibu di atas sana. Kalau kelakuan bapak-bapak dan ibu-ibu di atas sana itu tidak buat kita geram, tentu saja kita diam-diam saja di rumah. Betul sekali. Kita nonton YouTube, terus kita berkegiatan sehari-hari aja. Ngapain robos-robos masuk, nyapain badan. Tapi karena emang kelakuan bapak dan ibu ini di luar nalar kami, tapi berputar-putar. Nah, kejauhan. Iya. Makanya nih kita aktivis alam itu geram ya. Yoi. Makanya penting banget punya jaringan bantuan hukum. LBH Papua buka hotline 24 jam. Ada crowdfunding buat biaya advokasi kalau kawan-kawan ditangkap. Aman banget tuh ya. Jadi ringkasnya gini. Yang satu, perlawanan sudah lintas level, adat, nasional dan internasional. Terus yang kedua ada tekanan sosial, masih harus dijaga biar izin beku sementara. Nggak cair tuh, diem-diem. Nah, yang ketiga kuncinya buat kita yang emang nggak bisa apa-apa, terus bersuara, terus jaga narasi, dan terus kawal proses hukum. Betul. Tapi sobat waras, ada kabar baik. Tapi ini sih nggak baik-baik banget sih ya. Nggak bisa bikin kita senyum dengan sumringah atau tiba-tiba senyum ya. Izin tambang kan sudah dicabut. Betul. Tapi masih ada satu tambang nih, Gag Island Mining. Nah, ini nih Monsternya. Lo yang bilang ini sudah selesai, dengerin baik-baik. Yang 4 dicabut, yang 1 masih ngebor. Itu kayak lo bilang diet tapi masih makan gorengan yang sisa kemarin. Kan kocak. Oke bro, oke. Sekarang kan kita udah tahu nih masalahnya. Kita udah denger juga nih perjuangan warga. Tapi pertanyaannya ya, sekarang kita bisa apa? Karena diam itu bukan pilihan guys. Yang pertama,
tanda tangan dan share. Mungkin langkah pertama yang paling gampang itu tanda tangan petisi ya. Mengingat betul. sekarang kan udah zamannya canggih banget. Udah sosial media. Iya, sosial media itu siapa sih yang nggak punya? Bahkan Betul. dari perorangan itu sosial media tuh bisa nangkap bisa 5 sampai 4 sosmed. Betul. Akun entah Instagram, TikTok, Twitter, Line apapun itu. Udah banyak petisi online buat Sosial media, karena yang tadi udah dibilang sama Gading, kalau semua makhluk hidup di Indonesia ini udah pasti punya sosial media. Lo main Instagram kan, TikTok, Nah, masa bikin nggak story punya? sekarang. Nah, iya. Repost konten soal Raja Ampat. Mau lu harus gak peduli, mau diomongin sok peduli sama temen lo, sama orang-orang yang kenal sama lo, gak peduli. Terus pakai tagar tuh, pakai hashtag Raja Ampat bukan tambang. Lies, itu dia. Jangan remehin kekuatan share. Makin banyak yang tahu, makin kuat tekanannya. Tapi ya sih, sumpah. Sekarang tuh instansi atau beberapa perusahaan itu kayak jauh lebih takut sama viral ketimbang Betul. kita ngoncok langsung atau Betul. ngacak-ngacak begitu ya. Kayak apapun itu, berita atau laporan-laporan. Kalau kita laporan sendiri, mau kita punya orang sebesar apapun, nggak bakal tembus. Gila udah viral baru direspon. Baru direspon. Itulah Itulah, mengapa makanya. kita sosial media. Tuh. Yang ketiga, mungkin ngomong ke temen kali ya. Karena kadang perubahan itu dimulai dari obrolan tongkrong. Betul. Kayak lo bisa mulai dari ngomong ke satu orang, Setuju sih. temen lo, pacar lo, abang kos lo, kasih tahu kayak, lo tahu nggak sih Raja Ampat mau ditambang? Kayak even lo waktu ngobrol atau waktu lo sharing session bareng temen lo sedikit, kayak sebisa mungkin disisipin deh biar kita mulai aware, terus bisa ngeberhentiin kebiadaban mereka. Betul. Terus selanjutnya tuh jangan gampang ketipu sih. Hmm. Karena kalau nanti ada yang bilang, siapapun itu, tambang itu buat kemajuan. Warga setuju kok. Lo tinggal jawab santai aja. Tapi 14 kampung adat di sana nolak kok. Lagian kalau karang rusak, tumbuhnya 100 tahun. Mau jadi lagu Tulus loh. 1000 tahun lama aja. Tahun lamanya. Udah, gitu aja. Udah gitu aja. Sederhana tapi ngena tuh. Nah ya, sekarang kita udah tahu kan, kayak dia itu sama dengan ikut merusak. Lo nggak harus jadi aktivis, tapi lo bisa jadi bagian dari suara. Dan sekarang kita bilang bareng-bareng, Raja Ampat bukan tambang. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Jangan tunggu nanti buat peduli. Gue Gading Nugroho pamit, tetap kritis, tetap waras. Karena di negeri ini, kadang yang paling jujur adalah yang paling dijadikan public enemy. Terima kasih banyak semuanya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya,
kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.